Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Raffi Nugroho. NIM saya 0606 11 82 22 7001. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Program Studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas video UTS dari mata kuliah Manajemen dan Administrasi Olahraga. Langsung saja ke video penjelasan soalnya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu jelaskan dan yang dimaksud dengan administrasi dan manajemen, serta jelaskan 8 unsur dalam administrasi tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan manajemen dulu. Manajemen adalah proses perencanaan atau perorganisasi, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya manusia. Untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara efektif dan efisien, manajemen mencakup pengambilan keputusan antara tim dan penyesuaian strategi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Itu untuk manajemen. Yang kedua itu ada administrasi, yaitu adalah bagian dari manajemen yang berfokus pada pengaturan dan pengelolaan fungsi-fungsi organisasi dan mencangkup kegiatan administrasi yang mendukung operasional seperti penyusunan kebijakan, prosedur, dan pengelolaan dokumen. Lanjut ke 8 unsur administrasi. Ada 8. Yang pertama itu ada perencanaan planning. Perencanaan planning ini untuk menetapkan tujuan dari perencanaan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai suatu rencana. Yang kedua itu ada perorganisasian atau organizing. Perorganisasian ini mengatur sumber daya dan kegiatan untuk mencapai tujuan, termasuk penentuan struktur organisasi. Yang ketiga itu ada pengarahan atau directing. Ini memimpin dan memotivasi staf untuk menjalankan tugas dan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Yang selanjutnya ada 4, pengendalian atau controlling. Ini ada controlling ini bermaksud untuk memantau dan mengevaluasi kinerja untuk memastikan bahwa semua kegiatan sesuai dengan rencanaan yang telah diterapkan. Yang kelima itu ada koordinasi. Koordinasi ini menyelaraskan berbagai kegiatan dan usaha dalam organisasi agar berjalannya dengan harmonis. Yang keenam itu ada komunikasi. Komunikasi ini sendiri mengalirkan informasi secara efektif dan efisien di seluruh organisasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan koordinasi. Yang ketujuh itu ada pengambilan keputusan. Ini proses memilih tindakan atau solusi yang tepat dari beberapa alternatif yang ada. 8, terakhir, yaitu evaluasi. Evaluasi ini tersendiri memiliki nilai hasil dari kegiatan yang telah dilakukan untuk mengidentifikasikan keberhasilan dan area yang akan diperbaiki. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu jelaskan dan sebutkan trilogi kepemimpinan seorang guru, serta jelaskan perbedaan mengajar dan mendidik. Baik, di sini saya akan menjawabnya. Yang pertama itu tadi soalnya bertanya trilogi kepemimpinan seorang guru. Menurut saya sendiri ada beberapa unsur sih untuk kita sebagai seorang guru itu harus memiliki jiwa kepemimpinan atau memiliki rasa memimpin diri sendiri sebagai seorang guru. Yang pertama itu ada kepemimpinan diri, yaitu self leadership, yaitu kita sebagai seorang guru perlu memiliki kemampuan untuk memimpin diri sendiri dulu. Ini mencakup penguasaan diri, memotivasi, dan berkomitmen terhadap profesi kita sebagai guru.
Nah, guru yang baik juga selalu mengembangkan dirinya, baik secara profesional maupun pribadi, agar dapat menjadi teladan bagi siswa. Baik ini menurut saya, kalau kita sebagai seorang guru harus memiliki kepemimpinan seorang guru, yakni harus memimpin diri sendiri dulu. Kalau sudah bisa memimpin diri sendiri, baru kita bisa memimpin dan mengatur orang lain, memimpin. Jadi kita sebagai seorang guru itu harus bisa memimpin diri sendiri dulu, baru kita memimpin kelas, memimpin komunitas, memimpin organisasi ataupun dalam kegiatan konteksnya. Nah, yang kedua itu dari sudah kita bisa berhasil untuk memimpin diri sendiri kita, yaitu kita harus bisa memimpin dalam kelas. Memimpin dalam kelas ini kita sebagai seorang guru harus bertanggung jawab dan menciptakan lingkungan belajar yang positif. Nah, ini mencakup pengaturan kelas, manajemen perilaku siswa-siswi, dan penerapan metode pengajaran yang efektif. Dan kita sebagai seorang guru harus bisa memotivasi dan menginspirasi siswa agar aktivitas dalam proses belajar kita itu lancar dan positif. Yang selanjutnya itu tadi kan kepemimpinan dalam kelas. Yang selanjutnya itu ada kepemimpinan dalam komunitas. Jadi guru juga berperan sebagai pemimpin di luar kelas maupun di dalam kelas, berkontribusi dalam kegiatan sekolah serta menjalani hubungan baik dengan orang tua maupun masyarakat di sekitar, dan mencangkup kolaborasi dengan rekan kerja sesama guru. Pengembangan program ini yang dapat meningkatkan pendidikan ini bervalue atau berkomunitas. Nah, yang selanjutnya itu kita sebagai guru harus bisa membedakan perbedaan mengajar dan mendidik. Jadi kalau dari saya, mengajar itu berfokus pada transfer pengetahuan dari guru kepada siswa. Proses ini biasanya terstruktur atau bertujuan untuk mencapaikan informasi, konsep, dan keterampilan tertentu. Mengajar pun bersifat satu arah dengan guru sebagai pusat pembelajaran. Nah, itu dari saya untuk mengajar. Yang kedua itu ada mendidik. Mendidik ini kita sebagai guru harus mengembangkan karakter kita sebagai guru. Kita sebagai guru harus bisa mengembangkan karakter siswa, nilai, sikap siswa, dan intinya kita sebagai guru itu harus bisa mengembangkan karakteristik siswa, sikap siswa, nilai, dan attitude atau sopan santun. Proses ini lebih holistik dan melibatkan interaksi yang lebih dalam antara guru dan siswa. Mendidik, kita sebagai guru ini mendidik ini kan pasti ada tujuan. Yang tujuan itu membentuk pribadi siswa secara penyeluruhan, tidak hanya dari segi akademis, dari segi kepribadiannya. Kita mendidik ini merubah seluruh sifat nilai, sifat sopan santun, attitude-nya dari segi akademis dan sosial dan emosionalnya juga. Baik, mungkin itu penjelasan dari saya tentang trilogi kepemimpinan seorang guru. Yang itu ada 3 tadi, mungkin itu dari diri saya sendiri. Nah, terus ada perbedaan mengajar dan mendidik, itu tadi saya sudah jelaskan. Terima kasih. Selanjutnya itu ada soal ketiga, yaitu ada manajemen perencanaan, terdiri dari 5W plus 1H. Jelaskan dan berikan contoh perencanaan pembelajaran materi bola basket yang menggunakan 5W plus 1H. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3, yaitu 5W plus 1H dalam perencanaan pembelajaran. Jadi W itu adalah what, apa, menentukan materi yang diajarkan. Contohnya materi yang diajarkan adalah dasar-dasar permainan bola basket, termasuk teknik dasar dribbling,
passing, shooting, dan aturan-aturan permainan dan lain-lain. Mengapa? Why? Mengapa? Menjelaskan tujuan atau alasan dibalik pembelajaran tersebut. Contohnya, mengajarkan bola basket untuk meningkatkan keterampilan fisik siswa, kerja sama tim, serta pemahaman terhadap olahraga. Nah, yang selanjutnya itu ada where, di mana, menentukan lokasi pelaksanaan pembelajaran tersebut. Contohnya, pembelajaran akan dilakukan di lapangan olahraga sekolah yang memiliki ring basket, contohnya lapangan basket kan. Yang selanjutnya itu ada when, kapan, menentukan waktu pelaksanaan pembelajaran bola basket, contohnya pembelajaran akan dilaksanakan di setiap hari Jumat pukul 9 pagi sampai 10.30. Wow, siapa? Yang selanjutnya itu wow, siapa, menentukan siapa yang terlibat dalam proses pembelajaran, contohnya pembelajaran akan dipimpin oleh guru pendidikan jasmani dan kesehatan, guru penjas yang akan melibatkan seluruh siswa, contohnya siswa kelas 8, siswa kelas 10, siswa kelas 7 SMP. Yang selanjutnya itu bagaimana menjelaskan metode dan strategi yang digunakan dalam pembelajaran tersebut, yaitu contohnya itu ada pembelajaran akan dilakukan melalui pendekatan praktek langsung dengan pembagian kelompok untuk latihan teknik, diikuti dengan pertandingan mini untuk menerapkan keterampilan yang telah dipelajari. Jadi di sini ada contoh-contoh perencanaan pembelajaran bola basket, yaitu ada why, yaitu materi pembelajaran adalah teknik dasar bola basket. Why, untuk meningkatkan keterampilan fisik siswa yang memahami terhadap olahraga. Where, yaitu adalah lapangan olahraga sekolah. When, itu adalah setiap Jumat pukul 9.00 sampai 10.30. How, yaitu adalah dipimpin oleh guru pendidikan jasmani, guru penjas yang terlibat. Yang terakhir itu ada how, yaitu metode praktik langsung dengan pembagian kelompok, latihan teknik, dan pertandingan mini. Baik, mungkin itu penjelasan dari saya tentang perencanaan pembelajaran bola basket dari 5W plus 1H. Terima kasih. Baik, di sini saya akan selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan soal nomor 4, yaitu soalnya jelaskan mengapa administrasi dan manajemen dibutuhkan oleh guru olahraga atau guru pejok. Baik, di sini saya akan menjawab mengapa kita sebagai guru olahraga itu harus mempelajari administrasi dan manajemen olahraga. Administrasi dan manajemen olahraga ini sangat penting bagi seorang guru pendidikan jasmani dan olahraga atau guru pejok karena banyak berperan. Yang pertama itu adalah perencanaan pembelajarannya. Mengapa diperlukan kita mempelajari manajemen administrasi olahraga? Karena administrasi membantu guru merancang kurikulum dan aktivitas belajar. Aktivitas belajar yang terstruktur. Dengan manajemen yang baik, guru dapat menentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan metode pengajaran yang efektif. Contohnya yaitu menyusun rencana pembelajaran untuk pembelajaran olahraga, termasuk jadwal dan materi yang akan diajarkan oleh siswa dan siswi. Yang kedua itu ada perorganisasian kegiatan. Mengapa diperlukan pengorganisasian kegiatan ini? Karena seorang guru olahraga itu bisa manajemen atau memungkinkan guru untuk mengorganisir berbagai kegiatan yang seperti pertandingan, latihan, dan evaluasi. Ini penting untuk memastikan semua kegiatan berjalan dengan baik dan terkoordinasi. Contohnya itu mengatur jadwal latihan tim olahraga dan sekolah, termasuk sekolah juga, dan memastikan semua siswa terlibat. Yang ketiga yaitu ada pengelolaan sumber daya. Mengapa diperlukan pengelolaan sumber daya? Administrasi membantu guru olahraga itu mengelola sumber daya, baik dari fasilitas alat olahraga maupun waktu. Manajemen yang baik memastikan bahwa semua sumber daya digunakan secara efisien. Contohnya memastikan bahwa peralatan olahraga itu
di dalam kon- di dalam di dalam keadaan kondisi yang baik sebelum digunakan dalam belajar. Yang selanjutnya itu ada pengawasan dan evaluasi. Mengapa diperlukan pengawasan dan evaluasi? Dengan manajemen yang baik, guru dapat memantau perkembangan siswa dan mengevaluasi hasil pembelajaran tersebut. Ini penting loh untuk mengetahui efektivitas metode pembelajaran yang digunakan oleh seorang guru PJOK. Contohnya melakukan penilaian terhadap keterampilan siswa dalam berbagai olahraga dan memberikan umpan balik dan konstruktif. Yang selanjutnya itu ada komunikasi dan kerjasama. Mengapa diperlukan administrasi yang baik, menciptakan saluran komunikasi yang efektif antara guru dan siswa dan orang tua dan pihak sekolah lainnya. Ini membantu membangun kerjasama yang solid untuk mencapai tujuan pendidikan. Contohnya itu menginformasikan orang tua tentang kegiatan ekstrakurikuler dan pentingnya partisipasi siswa. Yang terakhir itu ada peningkatan profesionalisme. Mengapa diperlukan melalui administrasi dan manajemen seorang guru dapat terus belajar dan mengembangkan diri untuk membantu meningkatkan kualitas pengajaran dan keprofesionalan mereka. Contohnya mengikuti kepelatihan dan workshop untuk meningkatkan keterampilan mengajar dan pengetahuan tentang pengembangan terbaru dalam bidang olahraga tersebut. Mungkin sekian. Ada 6 penjelasan mengapa kita seorang guru PJOK, seorang guru penjas harus belajar yang namanya administrasi dan manajemen olahraga. Ada 6 perencanaan. Mungkin itu yang saya bisa jawab. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.